Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, siap ya memuji Tuhan. Kita nyanyikan batu balik topan. Kita mau menyembah Tuhan. Nyanyi haleluya. Boleh sambil angkat tangannya. Bapakku datang menyembah sini, ku percaya Kau ada bagiku. Ini hati kami ya Tuhan. Bapakku
dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau menyembah. Terima kasih, terima kasih, Kau baik. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu, dan sekarang kami mau membaca firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan adik-adik, dan kami pun menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tema kita pada hari ini adalah Man of Dignity, artinya seorang yang terhormat. Kita belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Sambil kakak baca, kalian bisa membacanya dan kita siap diberkati. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, dari 20 roti dan 1 kantong gandum bisa memberkati 100 orang. Bagi pelayan Elisa, itu tidak mungkin, karena bagaimana bisa hanya 20 roti dan 1 kantong gandum bisa memberikan makan 100 orang. Nah, tetapi di sini kita belajar dari iman Elisa yang berkata bahwa Tuhan pasti akan memberikan mereka makan, bahkan ada sisanya. Dari sini kita bisa melihat di situ Elisa tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak egois. Bahkan dia tidak hanya memikirkan, oh ini kan buat saya, yang lain mah nggak usah diberkati lah. Tetapi di sini Elisa melihat ada banyak orang yang perlu makan. Di situ Tuhan memakai Elisa untuk menjadi saluran berkat buat orang banyak tersebut. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau melihat video ini, bisa kita pelajari, kita bisa melihat bagaimana seharusnya adik-adik bertindak
dan bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat videonya ya, sebagai berikut. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik, dari video yang sudah kita tonton tadi, kita belajar dari Budi dan Nathan. Budi adalah orang yang cuek, tidak peduli dengan sekitarnya, sehingga dia hanya menyendiri dan tidak banyak orang bergaul dengannya. Sedangkan Nathan, dia adalah orang yang baik, suka menolong, suka memberi, sehingga banyak orang bergaul dengan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Karena kalau kita memikirkan diri sendiri, maka tidak banyak orang bergaul dengan kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita harus saling menolong, saling memberi, dan kita juga harus saling membantu sesama teman kita. Nah, adik-adik, kita juga belajar dari Elisa, di mana dia tidak memikirkan diri sendiri. Orang terhormat bukan hanya jabatan yang tinggi. Orang yang terhormat bukan karena dia seorang presiden saja, tetapi dengan melakukan kebaikan, dengan tidak memikirkan diri sendiri, itu sudah menjadi orang yang terhormat. Ingat ya adik-adik, jangan egois. Oke, ayat hafalan kita pada hari ini adalah 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dihafal ya adik-adik, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi orang-orang anak-anak yang hebat. Oke, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dan adik-adik untuk tidak egois dan saling menolong, saling berbuat baik, suka memberi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan mereka kepintaran, kecerdasan, mereka semakin berbuat baik kepada sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.